Selamat datang di Bola Jimbul. Penasaran dengan update seputar analisa gol, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim sepak bola kesayangan kamu? Let's go! Indonesia kembali menelan kekalahan dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Round 3. Kali ini King Indo harus tunduk atas raksasa sepak bola Asia, Jepang, dengan skor 0-4 pada Jumat malam waktu Indonesia. Di awal laga, Indonesia sebenarnya mampu mengimbangi permainan Jepang dengan menciptakan beberapa peluang. Salah satunya di menit ke-8 lewat peluang emas Ragnar Uratmangun. Hong Hae melepaskan umpan direct counter attack kepada Ragnar yang menggantung di depan. Ia dengan cerdik melakukan pergerakan tipuan yang membuat bek Jepang gagal menghalau bola. Sayangnya, Ragnar gagal menang duel 1 lawan 1 dengan kiper Jepang Zion Suzuki. 6 menit berselang, Kevin Dix melakukan overlap di sisi kanan. Ia lalu mendapat trupas dari Yakub Sayuri. Sayangnya, umpan silang Kevin Dix gagal dijangkau oleh sliding Rafael Strike. Di menit 15, long ball Justin Hubner untuk mengeliminasi lini tengah Jepang berhasil menjangkau Rafael Strike. Di saat yang sama, Yakub Sayuri masuk ke kotak penalti dengan 1 pengawal. Sayangnya, Yakub bergerak ke depan bek Jepang, sementara Strike mengarahkan bola ke belakang bek Jepang. Petaka bagi timnas Garuda dimulai sejak menit 35. 3 pemain Jepang memposisikan diri di ruang kosong antara lini bertahan dan lini tengah timnas yang memang renggang. Terlihat bahwa Hidemasa Morita berdiri tanpa pengawalan dan menjadi target umpan dari Koki Machida di sisi kiri. Morita pun memberikan umpan cantik kepada Kamada yang berhasil lepas dari hadangan Jai Izes. Jepang pun memimpin berkat own goal Justin Hubner. Gol kedua Samurai Biru lahir 5 menit berselang. Endo kembali menginisiasi serangan dengan mengirimkan umpan terobosan kepada Karu Mitoma. Yakub Sayuri gagal menghalau dan membuat Mitoma berhasil menguasai bola. Kembali terlihat ada ruang kosong yang berhasil dimanfaatkan oleh Takumi Minamino untuk melepaskan tembakan first time memanfaatkan umpan Mitoma. Menjelang jeda, timnas Indonesia melakukan kombinasi third man run melalui Yakub Sayuri, Sandy Walsh, dan Ragnar. Sayangnya, syuting Sayuri masih berhasil dihalau oleh kiper Jepang Zion Suzuki. 4 menit usai turun minum, build-up Indonesia melalui Martin Pass berbuah petaka. Jepang melakukan press dengan 4 pemain. Dengan situasi ini, Martin Pass hanya memiliki opsi untuk melakukan long ball ke depan. Sayangnya, ia gagal melepaskannya dengan baik, di mana bola justru jatuh di kaki Morita yang berhasil mengkonversi menjadi gol. Tak hanya 3. Jepang kembali menjebol gawang Garuda lewat sepakan keras Sugawara di menit 69. Kombinasi umpan Sugawara dengan Junya Ito menciptakan ruang kosong di sisi kiri pertahanan timnas. Sugawara yang sempat mendelay bola berhasil melepaskan syuting melewati sudut sempit gawang Martin Pass. Hasil ini membuat Jepang kokoh di puncak klasemen grup dengan 13 poin. Sedangkan Indonesia masih menjadi juru kunci dengan 3 poin. Terbang ke UEFA Nation League, Spanyol berhasil mencuri 3 poin di kandang Denmark usai kemenangan 2-1 pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Babak pertama baru berjalan 15 menit, juara bertahan Euro itu langsung unggul 1 gol melalui Oyarzabal. Tuan rumah memasang 7 pemain berdekatan di lini pertama mereka ketika melakukan build-up. Hal tersebut bertujuan untuk membuat situasi menang jumlah dari blok pres Spanyol yang hanya 4 orang. Sayangnya, blunder justru dilakukan oleh Vestergaard yang salah memberi umpan dan jatuh di kaki Mikel Merino. Gelandang Arsenal itu kemudian memberi bola ke Ayoze Perez dan diteruskan kepada Oyarzabal. Unggul 1 gol, La Furia Roja baru bisa menggandakan keunggulan di menit 58. Dani Olmo berhasil menjadi opsi progresi umpan dari Zubimendi. Di saat yang bersamaan, Ayoze Perez sudah berdiri di antara 2 pemain belakang Denmark.
celah itu dimanfaatkan oleh Dani Olmo yang memberikan trupas kepada Ayoze Perez. Spanyol pun unggul 0-2. Di akhir laga, tuan rumah Denmark akhirnya mendapat gol hiburan usai Fabian Ruiz melakukan salah umpan dan disambar oleh Gustav Isaksen. Spanyol pun menang 1-2 dan memastikan diri lolos ke perempat final dengan raihan 13 poin. Di grup 1, Portugal berhasil mengamankan 3 poin usai menggulung tamunya, Polandia, dengan skor telak 5-1 pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Usai menutup babak pertama tanpa gol, tim Selekau akhirnya memecah kebuntuan di menit 59. Serangan balik diawali oleh Rafael Leao, yang berlari dari belakang dan memberikan trupas kepada Nuno Mendes di sisi kiri. Bek kiri PSG itu kemudian mengembalikan bola ke kepala Leao untuk dikonversi menjadi gol. Unggul 1-0, tuan rumah kembali menghujam gawang Polandia di menit 72. Disorganisasi pertahanan Polandia menghasilkan situasi lepasnya Diogo Dalot di dalam kotak penalti. Bek Manchester United itu pun melepaskan tendangan yang mengenai tangan Jakub Kiwior. Cristiano Ronaldo yang menjadi algojo tak menyia-nyiakan tendangan penaltinya. 2 gol tuan rumah unggul. 8 menit berselang, Antonio Silva berhasil mematahkan direct build-up Polandia yang mengarah kepada Krzysztof Piątek. Bola kemudian diteruskan kepada Vitinha yang memberi umpan kepada Bruno Fernandes. Bruno mendapatkan ruang tembak yang luas, karena ada gap antara bek dan pemain tengah Poland. Ia pun melepaskan syuting keras yang tak mampu dihalau oleh kiper tim tamu. Unggul 3 gol, tim asuhan Roberto Martinez seakan belum puas. Di menit 83, giliran Pedro Neto yang mengukir namanya di papan skor. Winger Chelsea itu berlari untuk mengeksploitasi celah yang terbentuk di half space kiri Poland. Mengetahui hal itu, Cristiano Ronaldo langsung memberi umpan terobosan yang diakhiri oleh sepakan sudut sempit oleh Neto. Sebagai penutup, mega bintang Ronaldo sukses mencetak brace dengan salto. Counter press Portugal berhasil membuat Vitinha lepas dari pengawalan. Francisco Trincao langsung menyodorkan bola kepada Vitinha, dan diakhiri crossing manis kepada Ronaldo, yang melepaskan sepakan salto ke gawang Poland. Di akhir laga, Polandia sempat mencetak gol hiburan lewat kaki Dominik Markzuk. Portugal pun menang 5-1 sekaligus memastikan lolos ke perempat final Nation League dengan koleksi 13 poin. Laga big match antara Belgia dengan tamunya, Italia, harus berakhir dengan kemenangan 0-1 untuk Italia pada Jumat dini hari waktu Indonesia. Bahkan, tuan rumah sudah harus kebobolan di saat laga baru berjalan 11 menit. Kerjasama umpan 1-2 antara Nicolo Barella dengan Di Lorenzo berhasil menciptakan situasi 4-3. Kondisi ini tentu membuat Di Lorenzo memiliki banyak opsi passing untuk dijadikan peluang mencetak gol. Dan benar, terlihat bahwa Zeno de Bast naik untuk pressing Di Lorenzo, sehingga Wout Faes menutup Matteo Retegui. Dengan kecerdikannya, Di Lorenzo mengirim umpan kolong kepada Sandro Tonali yang tak terkawal. Atas kemenangan ini, Gli Azzurri memastikan diri lolos ke perempat final usai kokoh di puncak klasemen Liga A Grup 2 dengan 13 poin. Inggris berhasil meraih kemenangan 0-3 atas Yunani pada Jumat dini hari waktu Indonesia. Di babak pertama, The Three Lions sukses membuka gol pada menit ke-7. Gol diawali oleh skema 3-3-4 yang terlihat pada gambar ini. Madueke drop ke belakang untuk menjadi target progresi umpan dari Kyle Walker, dan meneruskan umpan kepada Bellingham. Situasi ini menciptakan ruang kosong di sisi kiri pertahanan Yunani. Dengan cerdik Bellingham melepaskan trupas kepada Madueke yang berlari mengekspos ruang kosong tersebut. Beruntungnya, Oli Watkins berada di kotak penalti tanpa ada pengawalan ketat. Gol pun tercipta, Inggris memimpin 0-1. Di babak kedua, Inggris baru bisa menggandakan keunggulan di menit 77. Bellingham kembali menjadi aktor di gol kedua ini,
usai ia dengan bebas menerima umpan dari Morgan Rogers dari sisi kiri. Gelandang Real Madrid itu pun berlari ke depan kotak penalti dan melepaskan syuting mendatar. Syuting Bellingham membentur tiang sebelum kembali terpantul oleh kaki kiper Yunani Vlachodimos. 2 gol Inggris unggul. 6 menit berselang, Curtis Jones ikut menuliskan namanya di papan skor usai menerima cutback dari Gibbs White. Gol bermula saat 5 blok high press Yunani berhasil dieliminasi oleh Jude Bellingham dan memberikan bola kepada Gibbs White. Jarak antara lini pertahanan Yunani dengan blok press mereka sangat lebar, yang mengakibatkan Gibbs White berhasil menerima bola dan membawanya ke depan. Gibbs White kemudian melakukan kombinasi umpan dengan Jarrod Bowen di sisi kanan sebelum melakukan cutback kepada Curtis Jones. 0-3 Inggris menutup laga kali ini. Terima kasih telah menyaksikan channel Bola Jimbul ini. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya. Agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik seputar analisa gol, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam!